Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, para tamu undangan yang berbahagia, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan saya memulai pidato ini bukan dengan statistik, bukan dengan angka-angka dingin yang kerap kita dengar, lalu lupakan begitu saja. Tapi izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin menggelitik kita semua. Pernahkah kamu mendengar kalimat ini? Sudahlah, jangan diungkit, nanti aib keluarga tersebar. Saya yakin banyak dari kita pernah mendengarnya. Dan lebih menyedihkan lagi, ada yang diam-diam pernah mengatakannya. Kalimat itu terasa seperti pelukan hangat, tapi sebenarnya ia adalah dinding tinggi yang mengurung korban dalam keheningan yang menyiksa. Hal ini saya berdiri di sini bukan untuk menghakimi. Saya berdiri di sini karena saya percaya kita semua sebagai generasi terdidik yang sadar hukum bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Mari kita hadapi kenyataan bersama-sama. Komnas Perempuan dalam catatannya di tahun 2024 mencatat ada 397 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan sepanjang tahun 2024 saja. Angka ini bukan hanya naik melonjak 14,17% dibanding tahun sebelumnya. Bayangkan, lebih dari 300.000 perempuan Indonesia menjadi korban dalam satu tahun. Itu artinya setiap harinya rata-rata hampir 1.000 perempuan mengalami kekerasan. Dan kita masih berdebat soal apakah ini urusan pribadi. Tapi yang lebih menggetarkan adalah bukan hanya soal angkanya, melainkan soal di mana kekerasan itu terjadi. Sesuai data dari Simfoni PPA tahun 2024 menunjukkan bahwa 61% kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan rumah tangga. Di dalam rumah tangga, di balik pintu yang seharusnya menjadi tempat paling aman, dan korban terbanyaknya mereka yang berusia 13 sampai 17 tahun. Pelajar, anak-anak yang usianya tidak jauh berbeda dengan kita sewaktu SMA. Jadi ketika ada yang bilang ini urusan dalam rumah tangga, jangan campuri. Saya ingin bertanya balik, siapa yang melindungi mereka kalau bukan kita semua? Teman-temanku, saya ingin kita semua sejenak berhenti dari bahasa akademis dan berbicara dari hati. Kekerasan seksual bukan hanya sesuatu yang terjadi di suatu tempat yang jauh. Ia bisa saja dialami oleh teman sekelas kita yang tiba-tiba jadi pendiam, oleh saudara perempuan kita yang tak lagi pulang ke rumah, oleh tetangga kita yang setiap malam terdengar menangis pelan. Tapi karena bertahun-tahun kita dengarkan bahwa diam itu adalah emas, dan bahwa aib keluarga harus disimpan rapat-rapat. Mereka memilih bungkam, mereka menanggung sendiri, dan kita tanpa sadar ikut andil dalam kebisuan itu. Budaya diam bukan berarti budaya yang melindungi. Ia adalah budaya yang melegangkan kekerasan. Pada tahun 2022, Indonesia mencatat sejarah penting di mana undang-undang tidak pidana kekerasan seksual yang kita kenal sebagai Undang-Undang TPKS akhirnya disahkan. Setelah perjuangan panjang para aktivis akademisi dan korban yang tak mau menyerah, ini adalah kemenangan. Ini adalah sebuah bukti bahwa hukum bisa untuk memihak yang lemah. Tapi, dan ini adalah tapi yang besar, sebuah undang-undang yang tidak dijalankan hanyalah selembar kertas indah yang disimpan di lemari arsip. Penelitian dari BPHN Resdiving tahun 2025 mengungkap sesuatu yang membuat saya sebagai mahasiswa hukum merasa miris. Dari 7 regulasi pelaksana seharusnya menjadi tulang punggung undang-undang TPPKS. Baru 2 yang selesai diundangkan hingga di akhir tahun 2024. Artinya
5 dari 7 aturan teknis itu masih menggantung, belum bisa digunakan lapangannya. Dan yang paling memilukan, dari 303 laporan kasus kekerasan seksual yang masuk, hanya 5 yang proses menggunakan undang-undang TPKS. 5, kurang dari 2%. Kita memiliki undang-undang yang revolusioner, tapi implementasinya masih tertati-tati. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita tidak bisa berpura-pura bahwa ini bukan urusan kita. Justru inilah bidang kita, inilah alasan kita belajar hukum. Kita tidak perlu menunggu jadi hakim, jaksa, ataupun advokat untuk mulai berbuat sesuatu. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat kita dengan tidak menertawakan lucon yang merendahkan perempuan, dengan berani menegur ketika melihat ketidakadilan. Dengan menjadi pendengar yang baik bagi seorang yang mungkin sedang butuh untuk didengar. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Kekerasan seksual bukan aib keluarga, ia adalah tindak pidana korban kekerasan seksual. Mereka adalah penyintas yang berani melaporkan kekerasan seksual, bukan mengkhianati keluarga. Itu adalah hak hukum dan bentuk keberanian yang nyata. Kita perlu menggeser paradigma ini, tidak hanya dalam benak kita sendiri, tapi juga dalam percakapan sehari-hari. Kita di meja makan, di grup WhatsApp, keluarga di ruang kelas, bahkan di tongkrongan sekalipun, dimanapun kita berada. Karena setiap kali kita diam saat ada yang menyalahkan korban, kita sedang ikut membungkam mereka. Dan setiap kali kita berani bersuara, kita sedang membuka satu pintu kecil harapan bagi seseorang yang mungkin sedang kehabisan kekuatan untuk berteriak. Teman-temanku yang saya cintai, kita hidup di zaman di mana informasi mengalir deras setiap detiknya, tapi informasi tanpa kepedulian hanya kebisingan, dan kepedulian tanpa tindakan yang ilusi. Kami ulangi, dan peduli tanpa tindakan hanyalah ilusi. Hari ini saya mengajak kita semua untuk membuat satu komitmen kecil namun bermakna. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang aman bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang menyimpan luka. Jadilah suara bagi mereka yang sedang tak mampu bersuara. Dukung implementasi undang-undang TPKS yang lebih sungguh-sungguh. Dorong kampus, pemerintah, daerah, dan institusi penegak hukum lainnya untuk mengambil peran nyata. Edukasi diri dan orang-orang di sekitar kita bahwa kekerasan seksual persoalan kita bersama-sama, bukan hanya urusan korban dan keluarganya. Karena selama ini kita melihat kekerasan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan, kita akan terus kehilangan ribuan nyawa yang sebenarnya bisa kita selamatkan. Hukum harus bisa, korban harus dilindungi. Dan kita yang ada di ruangan ini, kita adalah bagian dari jawabannya. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Semoga setelah ini kita pulang bukan hanya membawa catatan, tapi juga membawa tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Om.